kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Untuk kita semua, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa pagi kita. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa. Karena kita tahu tidak ada apa yang kita lakukan kalau tidak bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kebaikan-Mu lah kami dapat hidup sampai pagi hari ini. Kau bawa kami dari malam sampai pagi yang indah ini, untuk kami dapat menjalani hari-hari kami. Tuhan beserta dengan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, baik kami yang ada di rumah, baik kami yang dalam tempat pekerjaan, di perjalanan, di tempat usaha. Tuhanlah beserta dengan kami. Terpuji nama-Mu, kami akan dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara, Allah turut bekerja. Demikianlah tema firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini. Allah turut bekerja. Dari Roma pasal 8 ayat 26 dan 28, demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak kita
masuk dalam bilangan warga kerajaan Allah, kepunyaan Allah, hidup kita ini ternyata telah ada di bawah kendali Tuhan sepenuhnya. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Bahkan dalam niat berbuat jahat sekalipun, Tuhan memperhatikan kita. Nah, saudara-saudara, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja itu dapat kita lihat pada ayat 26, yaitu Allah yang hadir dalam Roh Kudus. Itulah yang ada bagi kita sekarang yang tinggal di tengah-tengah dunia ini. Roh yang tak kelihatan, roh yang selalu berbisik, roh yang selalu mengingatkan kita dalam hati kita tentang iman percaya kita, roh yang selalu membawa kita kepada keyakinan bahwa di saat kita lemah, ada Tuhan Yesus yang mampu menolong kita. Di saat kita berduka, ada Tuhan Yesus yang mampu menghibur kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah turut bekerja. Ternyata Allah tidak pernah membiarkan kehidupan kita dalam kesendirian. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami, apapun yang kita rencanakan, bagi kita orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, Allah turut bekerja. Di saat kita merancang sesuatu, merencanakan sesuatu, Roh Kudus berbisik kepada kita tentang rencana, apakah rencana ini sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah rencana ini akan tercapai, dan Roh Kudus menuntun kita untuk melakukannya dengan kerja keras, semangat, dan memiliki pemikiran positif bahwa rencana itu akan berhasil. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Dalam segala sesuatu yang kita pikirkan, yang sesuai dengan kehendak Allah, Allah turut bekerja. Melalui Roh Kudusnya, kita dibawa kepada pemikiran positif. Di saat kita disakiti oleh orang lain, Allah turut bekerja di dalamnya. Roh Kudus menuntun kita untuk memberikan pengampunan kepadanya. Artinya Allah turut bekerja, sekalipun dalam keadaan kita sedang disakiti oleh orang lain. Di saat kita ingin berniat melakukan tindakan kejahatan, katakanlah korupsi, Allah bekerja di dalamnya melalui Roh Kudus yang mengingatkan, jangan lakukan itu. Karena tindakan korupsi itu tidak sesuai dengan pola hidup kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita pahami, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan Allah, ternyata tidak pernah kita sendirian dibuatnya. Dalam langkah kita, dalam rencana kita, dalam pengharapan kita, Dia selalu ada bersama dengan kita. Itulah yang disebut dengan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bahkan dalam Pemasmur dikatakan, kita ini seperti biji mata Tuhan yang tidak pernah lepas dari perhatiannya. Dan Dia selalu memberikan pertolongan kepada kita untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Ingat, kebaikan. Jangan pernah berpikir Allah turut bekerja dalam setiap pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita memiliki rencana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Allah tidak pernah turut bekerja di dalamnya. Nah, artinya Allah turut bekerja pada setiap pekerjaan yang baik, yang berkenan kepada Tuhanlah. Disitulah Allah turut bekerja. Nah, saudara-saudara, di saat kita melakukan segala sesuatu, percayalah, jangan andalkan tenaga dan pikiranmu, kepintaranmu. Ingat, sekalipun pekerjaan itulah merupakan bidang kita, bidang disiplin ilmu kita, pekerjaan itu adalah kefasihan kita, skill kita di situ. Tapi ingat,
tetaplah meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya Allah turut bekerja di dalam kefasihanmu dan akan mendatangkan kebaikan kepada Tuhan. Mari percaya bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu pribadi, kehidupan rumah tanggamu, dan juga harapan-harapanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, bersyukur untuk firman yang telah Engkau berikan bagi kami. Ya Tuhan Yesus, bahwa Allah turut bekerja kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini untuk bersama dengan kami. Allah Bapa di surga, yakinkan kami dalam pergumulan hidup kami, dalam perjalanan hidup kami, dalam proses penyembuhan dari sakit kami, dalam proses penantian panjang akan setiap jawaban doa kami dari Tuhan, bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja dan hidup kami sedang dalam prosesnya Tuhan. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, memohon kepadamu untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di GMI Jakarta Pusat, umat Tuhan juga mungkin di luar jemaat GMI Jakarta Pusat yang ikut dalam live streaming YouTube ini, yang akan berencana untuk berangkat bekerja, mengadakan perjalanan, atau mungkin tinggal di rumah. Tuhanlah yang menjaga, melindungi mereka. Anak-anak yang sekolah, kuliah, dan bekerja, Tuhan juga yang memberkati dan menyertai. Bapak di surga, kami doakan untuk GMI Jakarta Pusat yang sedang mempersiapkan dan sedang berlangsung kegiatan hari ulang tahun gereja ke-60 tahun. Ada perlombaan-perlombaan di dalamnya, ada kegiatan sosial, ada kegiatan kebersamaan, seminar, KKR, dan juga perlombaan kebersamaan, bahkan sampai kepada puncak acara, yaitu ucapan syukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Ya Bapa di surga, biar semuanya ini berkenan kepadamu, menghormati dan memuliakan nama Tuhan. Berkati para panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Berkati jemaat-Mu yang berperan aktif untuk mendukung dengan dana. Berkati mereka yang menjadi donatur dalam penyediaan dana untuk hari ulang tahun gereja ini. Ya Bapa di surga, semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 wilayah 2 Kota Pengembangan. Bapak berkatilah para bisu, para des, para pendeta, guru Injil, para majelis gereja, speaker, calon speaker, aktivis gereja, guru-guru sekolah minggu,
Ya Bapa, berkatilah mereka, lindungilah, supaya dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik dalam kesetiaan apapun yang terjadi. Melayani Tuhan adalah memberikan diri, tidak ada keuntungan di dalamnya. Melayani Tuhan adalah melepaskan sesuatu dari diri kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan, tanpa harus mengharapkan kembali apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami persembahkan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat, mulai anak-anak kecil, berkati pertumbuhan anak-anak kami ini, berkati remaja pemuda dalam sekolah dan juga kuliah, supaya tetap menjaga kekudusan hidup mereka. Berkati juga keluarga-keluarga muda supaya tetap mempertahankan pernikahan mereka dalam kekudusan. Dan keluarga-keluarga muda yang dapat menjadi berkat, dan seluruh keluarga jemaatmu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga para usinda GMI Jakarta Pusat, Tuhan memberkati mereka dalam masa tua mereka, supaya terus di dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan mereka dari segala penyakit, kuatkan mereka ya Bapa di surga, lindungilah. Berikan mereka kebahagiaan dan sukacita melalui kehidupan anak menantu cucunya. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi orang tua kami yang ada di kampung halaman. Tuhanlah menjaga, melindungi mereka juga. Berikan kesehatan kepada mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa ini supaya tetap dalam damai dan sejahtera. Kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Ada banyak persiapan yang akan diperbuat dan dana yang dibutuhkan. Kami percaya semuanya akan Tuhan cukupkan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk anak-anak Tuhan yang menantikan keturunan. Doa dipanjatkan kepada Tuhan dengan harapan-harapan. Tuhan menjawab doa mereka, berikan mereka kesabaran menantikan jawaban doa mereka. Kami doakan untuk mereka yang dalam kondisi sakit, kurang sehat, Tuhan sembuhkanlah mereka. Berkati obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi untuk mendatangkan kesembuhan bagi tubuh jasmaninya. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja yang mengalami kesulitan dalam beribadah, mendapatkan surat izin membangun gereja. Tuhanlah yang bekerja, campur tangan di dalamnya untuk dapat mereka mendapatkan kekuatan dan juga mendapatkan jalan keluar. Ya Bapa di surga, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dengarkanlah doa kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.